Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jene Indiska, NPM 1913023038 dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Adapun KD pada video pembelajaran yang saya buat yaitu KD 3.4, yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. KD 4.4-nya yaitu merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Nah, jadi pembahasan pertama pada materi pembelajaran ini yaitu yang pertama ada pengertian sel volta. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu sel volta? Nah, jadi sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik sebagai hasil kimia atau redoks yang berlangsung secara spontan. Nah, sel volta ini dikenal juga dengan istilah sel Galvani. Nah, penamaan sel volta dan Galvani ini diberikan untuk menghargai jasa kedua penemu sel ini, nah yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, prinsip kerja sel volta. Nah, berdasarkan animasi tersebut, apakah ada yang mengerti bagaimanakah prinsip kerja dari sel volta tersebut? Nah, baik, jika belum mengerti, maka di sini saya akan menjelaskannya. Nah, berdasarkan animasi tersebut, terdapat dua tabung. Nah, tabung yang berada di sebelah kiri yaitu tabung yang berisi larutan ZnSO4 dan tabung yang berada di sebelah kanan yaitu tabung yang berisi larutan CuSO4. Nah, larutan ZnSO4 ini diberi batangan Zn. Nah, kemudian pada larutan CuSO4 diberi batangan Cu. Nah, pada kedua larutan tersebut dihubungkan dengan jembatan garam atau tutup berpori. Kemudian dihubungkan dengan voltmeter. Nah, di situ juga terdapat keterangan yaitu pada larutan ZnSO4 yaitu yang terdapat elektron berwarna merah, dan larutan pada CuSO4 diberi larutan dengan warna yang berbeda. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, sel volta ini terdiri atas elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, kedua larutan tersebut dipisahkan oleh dinding berpori atau pada perkembangannya yaitu volta mengganti dinding berpori dengan jembatan garam. Nah, yaitu pipa berisi agar-agar yang mengandung garam. Nah, garam tersebut merupakan senyawa yang terdiri dari basa dan anion asam. Nah, jadi elektron yang dapat mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu karena logam Zn melepaskan elektron mengalami oksidasi dan berubah menjadi ion seng atau Zn2 positif yang larut. Nah, jadi reaksi yang terjadi adalah Zn menjadi Zn2 positif ditambah elektron. Nah, jadi elektron yang dilepaskan oleh logam seng pada reaksi tersebut akan ditangkap oleh ion tembaga atau Cu2 positif yang terdapat pada larutan CuSO4. Dan selanjutnya terjadi reaksi reduksi ion Cu2 positif menjadi logam tembaga atau Cu yang mengendap. Nah, reaksi yang terjadi adalah Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, kemudian elektron yang dilepaskan oleh Zn ini akan ditangkap oleh ion Cu2 positif tersebut bergerak melalui kawat penghantar sehingga menimbulkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan LED atau yang lainnya. Nah, jadi logam Zn dan Cu tersebut, elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda, sedangkan elektroda tempat terjadinya reduksi disebut katoda. Nah, pada sel volta tersebut, elektroda yang bertindak sebagai anoda dan elektroda tembaga sebagai katoda. Nah, jadi elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif yang bergerak menuju ke arah kutub yang bermuatan positif. Nah, jadi karena larutan ZnSO4 ini elektron-elektron
elektronnya ini atau muatannya akan menuju ke Cu, menjadi Cu2 positif. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada sel volta anoda merupakan kutub negatif dan katoda merupakan kutub positif. Nah, pada jembatan garam yang menghubungkan kedua wadah tersebut itu berfungsi untuk menetralkan kedua kelebihan muatan listrik. Nah, pada saat Zn mengendapkan elektron menjadi ion Zn2 positif. Nah, larutan yang terdapat pada wadah anoda akan menjadi sangat positif, sehingga ion negatif atau ion SO4 negatif yang terdapat pada jembatan garam akan keluar ke wadah anoda tersebut untuk menetralkan muatannya. Nah, di sisi ion Cu2 positif yang terdapat dalam larutan yang terdapat pada wadah katoda mengalami reduksi menjadi logam Cu. Akibatnya, larutan pada wadah katoda tersebut menjadi sangat negatif karena larutan ion SO4 2 negatif kehilangan pasangannya. Nah, selanjutnya yaitu ion positif dari garam, ion Na yang terdapat pada jembatan garam akan ditarik masuk ke dalam ruang katoda. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut, elektron-elektron dari ZnSO4 ini akan menuju ke elektron CuSO4 tersebut. Nah, jadi berdasarkan prinsip kerja sel volta pada animasi tersebut, sel volta ini memiliki elektron logam yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Nah, ciri-cirinya yaitu terjadi reaksi redoks, yaitu reduksi pada katoda dan oksidasi pada anoda. Yang kedua, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Terjadi reaksi redoks spontan menghasilkan energi listrik. Elektroda Zn teroksidasi dan larut menjadi Zn2 positif. Elektroda yang dibebaskan melalui kawat penghantar menuju elektron Cu. Pada elektroda Cu, elektron-elektron diikat oleh Cu2 positif dan menghasilkan sebagai Cu solid dan melekat pada batang Cu. Yang ketujuh yaitu elektroda Zn akan berkurang masanya, elektroda Cu bertambah masanya, larutan CuSO4 semakin encer dan larutan ZnSO4 menjadi semakin pekat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, potensial sel. Nah, berdasarkan reaksi anoda Zn dan katoda Cu, pada prinsip kerja sel volta tersebut dapat disusun dengan suatu notasi sel yang disebut diagram sel, yaitu Zn solid garis 1 Zn2 positif aquos garis 2 Cu2 positif aquos garis 1 Cu solid. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sel volta yaitu logam yang memiliki E0 lebih kecil dari selalu merupakan anoda atau mengalami oksidasi. Sel volta dituliskan anoda garis miring ion garis 2 ion garis 1 katoda. Elektron mengalir dari anoda E0 kecil ke katoda E0 besar. Potensial listrik yang dihasilkan sel volta itu E0 sel. Nah, reaksi anoda tersebut di sebelah kiri, sedangkan reaksi di katoda ditulis di sebelah kanan. Nah, jadi setiap logam mempunyai sifat reduktor sebab cenderung melepaskan elektron atau mengalami oksidasi. Urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai tersusun dalam tabel deret volta berikut. Nah, seperti yang telah diketahui, berdasarkan tabel tersebut, deret volta adalah susunan unsur-unsur non-logam berdasarkan harga potensial elektroda standar. Nah, berdasarkan deret volta tersebut, logam H yang menjadi standarnya. Nah, kecenderungan deret volta semakin besar dari kiri ke kanan. Kemudian sehingga daya pengoksidasinya juga semakin meningkat dan semakin mudah mengalami reduksi. Kecenderungan deret volta semakin kecil dari kanan ke kiri. Nah, harga potensial reduksinya semakin kecil sehingga daya reduksi meningkat dan mudah mengalami oksidasi. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, potensial elektroda. Nah, jadi
Adanya arus listrik yang mengalir dari katoda ke anoda diakibatkan oleh beda potensial antara anoda dan katoda. Setiap elektroda mempunyai potensial elektroda yang terjadi akibat tegangan antar muka dari logam dengan elektrolit. Nah, nilai potensial antar muka pada elektroda tinggal tidak dapat diukur. Oleh sebab itu, untuk mengukur besarnya potensial suatu elektroda harus terjadi arus listrik yang dapat dibaca dengan alat ukur. Nah, oleh karena itu, potensial elektroda diukur dengan cara memasangkan elektroda tersebut dengan satu elektroda pembanding atau elektroda standar menjadi suatu sel elektrokimia. Nah, elektroda standar merupakan elektroda acuan yang dianggap menjadi mempunyai nilai potensial tertentu. Nah, jadi potensial sel yang diukur pada keadaan standar atau suhu 25 derajat dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam 1 molar dan tekanan gas setiap produk dan reaktan 1 atm disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nah, jadi nilai potensial sel ini sama dengan selisih potensial kedua elektroda. Nah, menurut kesepakatan, potensial elektroda mengacu pada potensial reaksi reduksi. Nah, selanjutnya yaitu potensial elektroda standar dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu contoh sel volta dan kegunaannya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari arus listrik itu sangat diperlukan. Namun tentu saja kita tidak bisa selalu bergantung terhadap listrik yang dari sumber pembangkit. Namun tidak mungkin kita selalu menyalakan benda elektronik dengan menyambungkan kabel ke sumber listrik. Nah, ada kalanya kita butuh menggunakan benda elektronik tanpa menyambungkan kabel. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih bagaimana atau apa contoh dan kegunaan dari sel volta tersebut? Nah, jika tidak ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, jadi contoh yang pertama yaitu baterai. Nah, kegunaannya yaitu baterai adalah perangkat yang terdiri lebih dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya perangkat listrik seperti remote, ponsel, mobil listrik, dan masih banyak lainnya. Nah, baterai ini terdiri dari 3 komponen yang penting, yaitu ada anoda, kutub positif baterai, kemudian katoda, kutub negatif pada baterai, dan pada sebagai elektrolit atau penghantar. Nah, contoh yang kedua yaitu sel alki. Nah, kegunaannya yaitu baterai ini sering digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil. Nah, contoh yang terakhir yaitu ada sel bahan bakar. Nah, kegunaannya yaitu sel ini menggunakan campuran bahan bakar seperti sumber energinya. Sumber bahan bakarnya yaitu seperti campuran hidrogen atau H2 dengan oksigen atau O2 atau campuran pada gas alam dengan nitrogen. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut yaitu katodanya itu adalah gas oksigen dan anodanya adalah gas hidrogen. Selanjutnya yaitu pada akhir materi video pembelajaran ini terdapat beberapa soal atau kuis yang telah saya buat. Nah, di sini yang pertama terdapat 3 menit untuk menjawab soalnya. Nah, di sini kemudian dapat kita klik OK. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Tipe soalnya adalah tipe dengan soal yang terdapat ada videonya, kemudian diberi waktu dengan waktunya 3 menit, kemudian kita play terlebih dahulu. Nah, di sini soalnya yaitu bagaimanakah akhir kerja sel volta pada prinsip kerja sel volta. Nah, seperti yang telah kita pelajari, maka di sini ditanyakan bagaimana akhir kerja dari prinsip kerja sel volta tersebut. Di sini terdapat 4 jawabannya, kemudian kita dapat pilih jawaban mana yang menurut kita benar atau sesuai, kemudian kita klik submit jika sudah yakin. Nah, apabila jawaban kita salah, maka akan terdapat seperti ini incorrectnya, yaitu salah. Kemudian
Di sini saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua, yaitu dengan waktunya 2 menit. Nah, di sini soalnya yaitu apakah yang dimaksud dengan shell volta. Nah, seperti soal pertama, yaitu terdapat 4 jawaban yang dapat kita pilih, kemudian kita pilih jawaban yang benar, kemudian kita klik submit. Nah, jadi apabila benar, yaitu terdapat tulisan iya benar. Nah, apabila kita ingin mereview jawaban kita, apakah jika ingin untuk belajar kembali, maka dapat kita klik view result ini. Nah, di sini nilai kita karena tadi benar 1, maka nilainya 40%. Apabila kita ingin melihat jawaban atau kunci jawabannya, kita dapat mereview kembali soalnya. Nah, ini adalah jawaban yang benar dan jawaban yang tadi kita kerjakan. Apabila salah, kemudian kita selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yaitu bagaimanakah kecenderungan deret volta dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kita dapat mengklik jawabannya di sini, kemudian kita klik submit. Nah, apabila salah, maka jawabannya atau akan terdapat seperti ini. Apabila kita ingin mereview kembali soal-soalnya, maka kita bisa mengklik review. Nah, jadi ini karena jawabannya salah, maka hasilnya adalah 0.